Kampanye Salahuddin melawan kaum Frank dan berjuang untuk mempertahankan Mosul Irak dan Aleppo Suriah. Saif ad-Din telah meninggal lebih awal pada bulan Juni tahun 1181 dan saudaranya Izz-ad-Din mewarisi kepemimpinan Mosul. Pada tanggal 4 Desember, putra mahkota dari dinasti Zengid, As-Salih, meninggal di Aleppo. Sebelum kematiannya, dia meminta para perwira utamanya bersumpah setia kepada Izz-ad-Din karena dialah satu-satunya penguasa dinasti Zengid yang cukup kuat untuk melawan Salahuddin. Izz-ad-Din disambut baik di Aleppo, tetapi posisinya di Mosul memberikan tekanan yang terlalu besar pada kemampuannya. Dia kemudian menyerahkan Aleppo kepada saudaranya, Imad bin Zangi, sebagai ganti atas kota Sinjar di Suriah. Salahuddin tidak menentang hal ini untuk menghormati perjanjian yang dia buat sebelumnya dengan dinasti Zengid. Pada tanggal 11 Mei tahun 1182, Salahuddin bersama dengan separuh tentara Ayyubiyah Mesir dan sejumlah non-kombatan meninggalkan Kairo menuju Suriah. Mengetahui bahwa pasukan tentara Salib berkumpul di perbatasan untuk mencegatnya, dia mengambil rute gurun melintasi semenanjung Sinai ke Ailah di ujung Teluk Akaba. Tidak menemui perlawanan, Salahuddin menghancurkan pedesaan Montreal. Sementara pasukan Baldwin hanya mengamati, menolak untuk campur tangan. Dia tiba di Damaskus pada bulan Juni untuk mengetahui bahwa Faruk Shah telah menyerang Galilea, memecat Daburia, yaitu adalah dewan lokal Arab, dan merebut Habis Jaldek, sebuah benteng yang sangat penting bagi tentara Salib. Pada bulan Juli, Salahuddin memimpin pasukannya melintasi Sungai Yordan dan menuju Galilea, di mana ia bergerak ke selatan untuk menyerang Bet-San. Dia bertemu dengan pasukan tentara Salib yang besar dalam pertempuran yang tidak meyakinkan di dekat Kastil Belvoir, tetapi dia tidak dapat menghancurkan tentara itu dan tidak dapat lagi menopang pasukannya sendiri secara logistik, sehingga dia memutuskan mundur ke seberang sungai. Pada bulan Agustus, ia melewati lembah Beka ke Beirut, tempat ia bertemu dengan armada Mesir dan mengepung kota tersebut. Karena gagal mencapai kemajuan, ia mundur setelah beberapa hari untuk menangani masalah di Mesopotamia. Kukbari, Mozaffar ad-Din Gokburi, emir dari Haran, mengundang Salahuddin untuk menduduki wilayah Jazirah yang merupakan bagian utara Mesopotamia. Ia menurutinya dan gencatan senjata antara dirinya dan dinasti Zengid secara resmi berakhir pada bulan September tahun 1182. Sebelum perjalanannya ke Jazirah, ketegangan meningkat di antara para penguasa Zengid di wilayah tersebut, terutama mengenai keengganan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Mosul. Sebelum dia menyeberangi sungai Efrat, Salahuddin mengepung Aleppo selama 3 hari, menandakan bahwa gencatan senjata telah berakhir. Begitu dia mencapai Bira, dekat sungai, Salahuddin bergabung dengan Kukbari dan Nuraddin dari Hizb Kaifa, dan pasukan gabungan merebut kota Jazirah satu demi satu. Pertama jatuhnya Edessa, disusul Saruj, lalu Raqqa, kemudian Kirkesia, dan Nusaybin. Raqqa merupakan titik penyeberangan penting dan dikuasai oleh Kutub ad-Din Inal yang telah kehilangan Manbij ke tangan Salahuddin pada tahun 1176. Setelah melihat besarnya jumlah pasukan Salahuddin, dia melakukan sedikit usaha untuk melawan dan menyerah dengan syarat bahwa dia akan mempertahankan harta miliknya. Salahuddin segera mengesankan penduduk kota dengan menerbitkan sebuah dekrit yang memerintahkan sejumlah pajak untuk dibatalkan dan menghapus sejumlah penyebutan pajak dari catatan perbendaharaan. Dari Raqqa, dia bergerak untuk menaklukkan Al-Fudain, Al-Husain, Maksim, Durain, Araban, dan Kabur. Semuanya bersumpah setia kepadanya. Salahuddin melanjutkan untuk mengambil Nusaybin
yang tidak memberikan perlawanan. Sebuah kota berukuran sedang, Nusaybin tidak terlalu penting, namun terletak di posisi strategis antara Mardin dan Mosul dan mudah dijangkau dari Diyarbakir. Di tengah kemenangan tersebut, Salahuddin menerima kabar bahwa tentara salib sedang menyerang desa-desa di Damaskus. Sementara itu, di Aleppo, Emir kota Zenit menyerbu kota-kota Salahuddin di utara dan timur, seperti Balis, Manbij, Sarus, Buza, dan Al-Karzain. Dia juga menghancurkan bentengnya sendiri di Azaz untuk mencegahnya digunakan oleh Ayyubiyah jika mereka ingin menaklukkannya. Berjuang untuk kota Mosul, Irak. Ketika Salahuddin mendekati Mosul, dia menghadapi masalah pengambilalihan sebuah kota besar dan membenarkan tindakan tersebut. Keluarga Zenit di Mosul mengajukan banding kepada An-Nasir, pemimpin Abbasiyah di Baghdad yang wazirnya menyukai mereka. An-Nasir mengutus Badr al-Badr, seorang tokoh agama tingkat tinggi, untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak. Salahuddin tiba di kota itu pada 10 November tahun 1182. Izzuddin tidak menerima syarat-syaratnya karena ia menganggapnya tidak jujur dan berlebihan, dan Salahuddin segera mengepung kota yang dijaga ketat itu. Setelah beberapa pertempuran kecil dan kebuntuan dalam mengepung, Salahuddin bermaksud mencari cara untuk mengendurkan pengepungan tanpa merusak reputasinya, sambil tetap mempertahankan tekanan militer. Ia memutuskan untuk menyerang Sinjar yang dipegang oleh saudara laki-laki Izzuddin, Syaraf ad-Din. Kota ini jatuh setelah pengepungan selama 15 hari pada tanggal 30 Desember. Setelah mendirikan garnison di Sinjar, ia menunggu koalisi yang dibentuk oleh Izzuddin yang berasal dari Aleppo, Mardin, dan Armenia. Salahuddin dan pasukannya bertemu tentara koalisi Izzuddin di Haran pada bulan Februari tahun 1183. Tetapi mendengar pendekatannya, koalisi tersebut mengirim utusan ke Salahuddin untuk meminta perdamaian. Kemudian setiap kekuatan kembali ke kotanya masing-masing. Pada tanggal 2 Maret, Al-Adil dari Mesir menulis kepada Salahuddin bahwa tentara salib telah menyerang jantung Islam. Reynald de Chatillon telah mengirim kapal ke Teluk Aqaba untuk menyerang kota dan desa di lepas pantai Laut Merah. Ini bukanlah upaya untuk memperluas pengaruh tentara salib ke laut tersebut atau merebut jalur perdagangannya, namun hanya sebuah tindakan pembajakan. Meskipun demikian, Imaddin menulis bahwa serangan tersebut mengkhawatirkan umat Islam karena mereka tidak terbiasa melakukan serangan di laut itu. Ibnu Jubair diberitahu bahwa 16 kapal muslim dibakar oleh tentara salib yang kemudian menangkap kapal peziarah di karavan di Aidab. Ia juga melaporkan bahwa mereka berniat untuk menyerang Madinah. Al-Adil memindahkan kapal perangnya dari Fustat dan Alexandria ke Laut Merah di bawah komando tentara bayaran Armenia, Lulu. Mereka mematahkan blokade tentara salib, menghancurkan sebagian besar kapal mereka, dan mengejar serta menangkap orang-orang yang berlabuh dan melarikan diri ke padang pasir. Dari sudut pandang Salahuddin, dari segi wilayah, perang melawan Mosul berjalan dengan baik. Namun ia masih gagal mencapai tujuannya dan pasukannya menyusut. Taqi ad-Din membawa anak buahnya kembali ke Hama, sementara Nasir ad-Din dan pasukannya telah pergi. Hal ini mendorong Izzuddin dan sekutunya untuk melakukan serangan. Koalisi sebelumnya berkumpul kembali di Harzam, sekitar 140 km dari Haran. Pada awal April, tanpa menunggu Nasir ad-Din, Salahuddin dan Taqi ad-Din memulai serangan mereka melawan koalisi, bergerak ke arah timur menuju Ras al-Ain tanpa hambatan. Pada akhir April, setelah 3 hari pertempuran sebenarnya, menurut Salahuddin, Ayyubiyah telah merebut Amid. Kota itu diserahkannya kepada Nuruddin beserta tokoh-tokohnya yang terdiri dari 80.000 lilin, 1 menara penuh mata panah, dan 1.040.000 buku. Sebagai imbalan, karena telah memberinya kota,
Nuruddin berjanji kepada Salahuddin untuk mengikutinya dalam setiap ekspedisi dalam perang melawan tentara salib dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kota tersebut. Jatuhnya Amit meyakinkan Ilghazi dari Mardin untuk mengabdi pada Salahuddin, melemahkan koalisi Izzuddin. Salahuddin berusaha mendapatkan dukungan pemimpin dinasti Abbasiyah An-Nasir untuk melawan Izzuddin dengan mengiriminya surat yang meminta dokumen yang akan memberinya pembenaran hukum untuk mengambil alih Mosul dan wilayahnya. Salahuddin membela tindakannya sendiri dengan mengklaim bahwa dia datang ke Suriah untuk melawan tentara salib, mengakhiri bidah kaum asasin, dan menghentikan perbuatan salah masyarakat setempat. Ia juga berjanji bahwa jika Mosul diberikan kepadanya, maka hal itu akan berujung pada penaklukan Yerusalem, Konstantinopel, Georgia, dan wilayah Almohad di Maghreb. Dan alih-alih meminta dukungan finansial atau militer dari pemimpin dinasti Abbasiyah, dia akan merebut dan memberikan wilayah Tikrit, Dakuk, Khuzestan, Pulau Kish, dan Oman kepada pemimpin Abbasiyah.